Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan dan ini rekan-rekan saya. Baik, selamat datang di video kami tentang pengantar perpajakan. Pajak adalah salah satu topik yang penting untuk dipahami oleh semua warga negara. Dalam video ini kami akan menjelaskan apa itu pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, kedudukan hukum pajak, dan hak kewajiban wajib pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi yang wajib kita berikan kepada negara untuk membiayai kegiatan dan infrastruktur yang membuat hidup kita lebih nyaman dan sejahtera. Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pajak memiliki beberapa fungsi penting seperti 1. Membantu negara untuk mengatur ekonomi dan mencegah inflasi. Yang kedua, membantu negara untuk membiayai kegiatan dan infrastruktur yang penting bagi masyarakat. Dan yang ketiga, membantu negara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun, negara kita saat ini menghadapi beberapa tantangan keuangan seperti defisit APBN yang meningkat, utang negara yang meningkat, dan ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, peran pajak menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keuangan negara saat ini. Sistem pemungutan pajak saat ini sudah berubah, di mana dulu kita masih menggunakan sistem yang dinamai dengan Official Assessment System. Pemerintahlah yang menghitung pajak yang kita harus bayar. Kurangnya efisien karena menghitung masih menggunakan manual dan rentan terhadap kesalahan. Minimnya partisipasi wajib pajak karena wajib pajak hanya bisa menerima pajak yang sudah ditetapkan tanpa bisa menghitung sendiri. Nah, teman-teman, di zaman yang modern ini, sistem pembayaran pajak sudah beralih menjadi self-assessment system, di mana wajib pajaklah yang melakukan penghitungan, pelaporan, dan juga pembayaran secara mandiri. Adanya e-billing untuk wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran secara mudah. Dan juga sekarang ini sistem pemungutan pajak sudah bersifat transparan dan efisien untuk mengurangi keterlibatan petugas pajak secara langsung. Jenis-jenis pajak berikut adalah beberapa jenis pajak yang umum. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak langsung itu seperti pajak penghasilan atau pajak yang dikenakan pada penghasilan individu atau badan usaha. Ada pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak yang dikenakan pada pemilik tanah dan bangunan. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung diantaranya yaitu pajak pertambahan nilai (PPN), pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dijual atau digunakan. Terus ada pajak bea cukai atau pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor atau diekspor. Dan yang terakhir ada pajak karbon, pajak yang dikenakan pada emisi gas rumah kaca. Yang ketiga ada pajak lainnya, contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak hiburan. Ada juga pajak internasional, diantaranya pajak antar negara seperti pajak yang dikenakan pada transaksi antar negara. Yang kedua ada pajak perdagangan internasional, pajak yang dikenakan pada perdagangan internasional. Tapi perlu diingat bahwa jenis pajak dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan wilayahnya. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak. Pada tahun 2025, Indonesia akan mengimplementasikan sistem inti administrasi perpajakan Cortex yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Sehubungan dengan itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak atau WP menjadi semakin penting. Berikut adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan
pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya yang kedua, hak mengajukan keberatan dan banding. WP berhak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, yaitu SKP, yang diterbitkan oleh DJP jika merasa terdapat ketidaksesuaian. Jika keberatan ditolak, WP dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Selanjutnya yang ketiga, hak atas kepastian hukum. WP berhak mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, termasuk perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi perpajakan yang diterima dan diberikan kepada DJP. Yang keempat, hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jika terjadi kelebihan pembayaran pajak, WP berhak mengajukan permohonan pengembalian restitusi atas kelebihan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya, kewajiban wajib pajak. Saya akan menjelaskan 4 juga. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP. WP wajib mendaftarkan diri ke DJP untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak, yaitu NPWP, sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. Mulai 1 Januari 2025, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi WP dengan satu atau lebih tempat kegiatan usaha dilakukan secara terpusat menggunakan NPWP pusat. Selanjutnya yang kedua, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang dicerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem Cortex akurat dan valid. Selanjutnya yang ketiga, wajib melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. WP wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan implementasi Cortex, batas waktu pembayaran pajak penghasilan PPH masa berubah dari paling lambat tanggal 10 menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat, kewajiban bersikap kooperatif. WP wajib bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh DJP, termasuk memberikan data dan informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, satu lagi, kewajiban memutakhirkan data. WP wajib melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam sistem DJP akurat dan up to date. Hal ini dapat dilakukan melalui layanan yang disediakan oleh DJP serta DJP online atau melalui kantor pelayanan pajak KKP. Dengan memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban tersebut, WP dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem perpajakan yang transparansi, adil, dan efisien, sejalan dengan implementasi Cortex pada tahun 2025. Untuk kesimpulannya, yaitu sebagai warga Indonesia, kita memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan hukum, dan informasi yang jelas terkait pajak gitu. Dan untuk kewajiban juga kita harus membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan menyimpan catatan pajak yang akurat gitu.